Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semester 3. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah daring, yaitu di mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan menuju ke bab yang terakhir sebelum UAS. Jadi bab 12 ini adalah bab yang terakhir di keseluruhan mata kuliah kita. Jadi tolong dicek di bebas umbo kalian apakah sudah masuk semuanya di bebas umbo kalian sampai dengan materi yang ke-12 ini, terutama di materi setelah UAS sampai sebelum UAS. Oke. Jadi bab 12 ini merupakan bab terakhir. Namun setelah bab ini itu ada tugas akhir sebelum UAS. Nantinya akan menjadi nilai tambahan bagi nilai kalian yang kurang. Nanti nilai UAS kalian apabila ada yang kurang bisa ditambahkan atau diperbaiki di nilai tugas akhir ini. Oke, kita langsung saja menuju ke bab 12, yaitu bab terakhir di pertemuan sistem operasi ini. Bab 12 yaitu kita menuju ke pengelolaan proses. Maaf, ini saya buat proses 1 ini karena sebenarnya ada kesinambungannya ke proses kedua, tapi berhubung babnya sudah selesai maka kita cukupkan sampai bab 12 ini. Seperti itu. Bab 12 yaitu pengelolaan proses. Menuju ke yang pertama yaitu subbab A, proses dan pengelolaannya. Proses itu pasti ada sumber dayanya, maka di samping pembahasan proses ada juga pembahasan sumber dayanya. Sumber daya adalah bagian komputer seperti prosesor, memori, alat input output, dan berkas. Jadi apa yang kita pelajari kemarin mulai dari memori, kemudian prosesor, kemudian alat input output, kemudian alat berkas, itu merupakan salah satu atau contoh dari sumber daya. dapat saja terdapat lebih dari satu sumber daya, misalnya 4 pencetak atau 3 berkas program. Jadi jumlahnya saja yang tidak hanya satu. Jadi mungkin ada beberapa komputer yang menggunakan 2 prosesor seperti itu. Contohnya ada komputer server, itu pasti lebih dari satu prosesornya seperti itu. Kemudian memori otomatis juga ada yang memiliki lebih dari satu channel atau lebih dari satu slot. Kemudian alat input output otomatis banyak, lebih dari satu. Kemudian ada berkas, itu storage, itu otomatis juga ada lebih banyak ini menggunakan 2 storage. Contohnya ada laptop kalian mungkin yang menggunakan 2 hard disk, yang satu menggunakan SATA M.2 itu hard disk yang kecil seperti USB stick seperti itu. Kemudian storage yang kedua menggunakan hard disk yang biasa digunakan oleh laptop yang dahulu, atau hard disk yang ukurannya 2,5 inci. Selanjutnya adalah proses dibedakan dengan prosesor. Jadi proses ini adalah kegiatannya, bukan alatnya. Kalau alatnya adalah prosesor. Proses adalah kegiatan dalam komputer yang menggunakan sumber daya. Ketika ada kegiatan yang memanfaatkan sumber daya 4 tadi, yaitu prosesor, memori, kemudian alat input output, dan storage atau berkas, itu adalah dinamakan proses. Proses dapat menggunakan lebih dari satu sumber daya. Misalnya proses pencetakan naskah memerlukan sumber daya berkas program atau storage programnya atau aplikasinya. Kemudian ada berkas naskah, file aplikasinya atau mungkin DOC-nya, file DOC-nya. Kemudian ada pencetak printernya gitu. Pada saat sumber daya dipakai oleh satu proses, maka sumber daya itu terpaut atau terkunci ke proses tersebut. Nah, seperti itu. Ketika kita akan ngeprint, otomatis printer itu terkunci atau terhubung dengan kita atau dengan laptop kita. Beberapa sumber daya dapat terpaut pada suatu proses tertentu. Misalnya ada beberapa sumber daya, misalnya kita mau ngetik suatu naskah, itu memerlukan beberapa sumber daya. Misalnya sumber daya yang pertama adalah aplikasi Microsoft Word, sumber daya yang kedua adalah
File Word-nya. Nah, sumber daya yang ketiga adalah printernya, seperti itu. Jadi kita memerlukan 3 sumber daya untuk memproses ini tadi, ngeprint ini tadi. Nah, prosesnya itu disebut dengan mencetak, seperti itu. Next, lambang dan pautan. Untuk ilustrasi proses dan sumber daya diberikan lambang tertentu atau simbol tertentu. Proses diibaratkan adalah ini, bulat ini. Nah, kemudian sumber daya itu diibaratkan oleh kotak dengan titik 3 ini. Titik 3 ini biasanya untuk penghubungnya, titik penghubungnya. 3 ini mungkin dia punya 3, bisa digunakan 3 proses, seperti itu. Misalnya hard disk. Nah, hard disk itu bisa dibuat 3 proses. Yang pertama untuk memunculkan sistem operasi. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa menyimpan file. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga mungkin bisa berhubungan dengan atau bisa memunculkan program aplikasi. Proses dilambangkan sebagai lingkaran. Sumber daya dilambangkan sebagai persegi dengan banyak titik, menunjukkan banyaknya perangkat sumber daya itu. Seperti itu. Jadi banyaknya perangkat ditentukan oleh titik tersebut. Semakin banyak titik, otomatis semakin banyak perangkat yang bisa berhubungan dengan sumber daya tersebut. Proses memerlukan sumber daya dapat disimbolkan seperti ini. Jadi proses memerlukan sumber daya. Jadi proses adalah bulat ini, kemudian memerlukan sumber daya kotak ini. Itu, maaf. Nah, sumber daya terpaut ke proses atau sudah dapat. Jadi ketika sumber daya itu sudah terkunci dengan proses ini, nah, itu maksudnya itu digambarkan dengan anak panah yang terbalik, karena sumber daya tersebut sudah terkunci oleh proses tersebut. Seperti itu. Jadi sumber daya itu kan mungkin suatu saat itu tidak digunakan, kayak printer kan kita tidak menggunakan terus seperti itu, kecuali ada kegiatan tertentu yang harus menghubungkan dia dengan laptop terus menerus, seperti itu. Nah, kalau sudah terhubung baru anak panahnya nanti terbalik. Arah panah dari proses ke sumber daya menunjukkan bahwa proses memerlukan sumber daya itu. Arah panah dari sumber daya ke proses menunjukkan bahwa sumber daya itu sudah terpaut ke dalam proses tersebut. Pautan proses dan sumber daya. Pautan di antara proses dan sumber daya dapat ditampilkan dalam bentuk lambang. Satu proses dengan beberapa sumber daya. Contohnya R1. R1 ini kita ibaratkan resource atau sumber daya. Nah, sumber daya itu yang pertama adalah berkas naskahnya atau file DOC-nya, DOCX-nya. Kemudian R2 adalah program olah kata atau Microsoft Word-nya. Nah, R3 adalah disknya atau hard disknya, dan R4 itu adalah pencetaknya atau printernya. Itu terpaut di dalam satu proses, yaitu prosesnya apa? Proses nyetak, ngeprint file dokumen, seperti itu. ngeprint surat, seperti itu. Ini prosesnya. Ada satu lagi sumber daya dengan beberapa proses. Nah, ini ada beberapa proses tapi dengan sumber daya satu. Misalnya R1 ini adalah printer atau pencetak tadi, sumber dayanya. Prosesnya itu adalah pemakai 1, pemakai 2, pemakai 3. Misalnya ada satu printer bisa digunakan oleh beberapa pemakai, seperti itu. Contohnya ada printer WiFi. Nah, kalian tahu otomatis printer WiFi itu bisa digunakan oleh beberapa pemakai dalam waktu yang berurutan. Pautan untuk beberapa proses dengan beberapa sumber daya. Ini contohnya ada beberapa proses. Nah, ini ada juga beberapa sumber daya. Proses P1, P2 dan P3 memerlukan sumber daya R1, R2, R3, R4 dan R5. Ada kalanya sumber daya tidak cukup jumlahnya untuk melayani keperluan dari proses tersebut. Nah, biasanya sumber daya itu terbatas, digunakan untuk beberapa proses saja. Paut hidup dan paut buntu atau live lock dan deadlock. Nah, ini contohnya. Kalau paut hidup itu
masih bisa berpencar. Contohnya dari R1, R3 dan R2 ini masih bisa itu arahnya masih bisa ke yang lain. Dari P1 nanti ke P2, bisa dari P2 nanti ke R3, dari R3 nanti bisa ke P3. Nah, berbeda dengan paut buntu. Kalau paut buntu ini muter terus. Bahkan kalau misalnya R1 dan R2 atau sumber daya ini hanya bisa digunakan untuk satu proses saja, maka ini bisa terjadi deadlock tadi. Nah, jadi deadlock itu apa ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi deadlock ini bisa apa ya? Salah satu akibat kenapa komputer itu bisa hang seperti itu. Jadi ketika sumber daya hard disk itu tidak bisa tidak bisa istilahnya melayani kebutuhan proses yang banyak seperti itu. Contohnya mungkin ketika pas mau ngoprint sambil ngerender, sambil streaming, ya, sambil live zoom, kayak gitu. Otomatis kalau tidak diperlukan dengan sumber daya, tidak dibantu dengan sumber daya yang bagus, misalnya prosesor yang mumpuni, kemudian memori yang besar, kemudian hard disk yang cepat juga untuk melayani proses tersebut, itu nanti akan terjadi deadlock tersebut. Nah, paut hidup ini cirinya adalah pada paut hidup pengelolaan dapat terus berlangsung sampai selesai. Mula-mula proses 3 dikerjakan sampai selesai sehingga sumber daya ketiga dapat dibebaskan. Maksud dibebaskan itu setelah proses selesai kan otomatis tidak memerlukan sumber daya lagi. Maka sumber daya yang ketiga ini, nah dilihat sumber daya yang ketiga ini tidak digunakan. Maksud tidak digunakan itu kosong lah. Nah, ketika kosong itu bisa digunakan oleh P2 proses yang kedua, misalnya seperti itu. Nah, dengan R3 bebas, P2 dapat dikerjakan sampai selesai sehingga R1 jadi bebas. Dengan R1 bebas, maka P1 dapat dikerjakan sampai selesai. Nah, ini bisa hidup. Jadi bisa hidup itu proses bisa berjalan sampai selesai. Berbeda dengan paut buntu di mana pengelolaan terhenti, tidak ada yang dapat dikerjakan karena pengalokasian sumber daya. Nah, jadi pengalokasian sumber daya itu yang tadi waktunya ini digunakan untuk proses, misalnya dilihat ya, R1 ini hanya digunakan untuk P2 proses 2. Nah, ini P1 ini juga membutuhkan membutuhkan sumber daya dari R1 tersebut. Akhirnya nge-lag, saling membutuhkan, tapi yang dibutuhkan itu hanya hanya memberikan satu tempat saja. Jadi antara P2 dan P1 saja misalnya. Jadi saling membutuhkan, akhirnya terjadi deadlock tadi. Nah, penggunaan sumber daya itu yang pertama adalah penggunaan bersama. Ada sumber daya yang dapat digunakan bersama pada waktu yang sama oleh beberapa proses. Ini sumber daya yang besar, cepat, seperti itu. Berkas data misalnya dapat dibaca oleh lebih dari satu pemakai pada waktu yang sama, misalnya hard disk. Otomatis hard disk ketika kita ngetik sambil ngeprint itu masih bisa. Ketika maksudnya bisa dibaca dan ditulis, misalnya dibaca itu oleh alat input output printer, kemudian ditulis, itu dimasukkan memorinya oleh keyboard, seperti itu. Penggunaan eksklusif, ada sumber daya yang pada waktu yang sama tidak dapat dipakai oleh lebih dari satu proses. Ada yang dapat digunakan bergantian oleh beberapa proses, seperti halnya printer. Otomatis printer itu digunakan ya bisa banyak pemakai, tapi pada saat dia bekerja hanya satu pemakai saja. Ada yang seterusnya tidak dapat digunakan oleh proses lain, seperti halnya berkas pribadi. Misalnya berkas pribadi itu ya flash disk. Nah, yang bisa memakai adalah user yang punya tersebut. Misalnya saya punya flash disk, saya colokkan ke laptop saya, ya laptop saya ini yang bisa menggunakan.
jadi bukan komputer lain atau bukan gadget yang lain. Paut buntu dan pengelolaannya. Jadi kita menuju ke paut buntu karena paut yang hidup itu pasti sudah selesai prosesnya. Jadi kita menuju ke paut buntu tadi, deadlock tadi, gimana caranya suatu sistem operasi itu bisa mengendalikan atau mengelola paut buntu tersebut bisa kembali berjalan prosesnya. Ketika ada ini ya, misalnya kalau diibaratkan di proses sistem operasi itu seperti ini. Ketika kita menggunakan aplikasi, ada kalanya aplikasi tersebut not responding. Nah, seperti itu. Ketika not responding, bagaimana sistem operasi itu mengolah sumber daya dan prosesnya yang buntu tersebut ya. Not responding itu salah satu sebab dari buntu deadlock tersebut, sehingga bisa kembali berjalan seperti biasa. Nah, itu ada beberapa caranya. Jadi kondisi terjadi paut buntu itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Itu adalah yang pertama, sumber daya yang saling eksklusif. Jadi pada proses hanya bisa diakses oleh satu proses saja. Penahanan sumber daya. Yang kedua, alasan yang kedua, proses mempertahankan sumber daya yang sudah diperolehnya. Jadi seperti ini ya, yang gambar ini tadi ya. Jadi P2 ini kalau sudah terpaut sama R1, P1 itu tidak boleh mengakses dia. Nah, ingat tanda panah tadi ya. Kalau dari sumber daya itu sudah terpaut ke proses, otomatis dia sudah terkunci. Sedangkan proses yang lain itu dia menginginkan untuk mengakses di sumber daya itu. Nah, itu alasannya. Kemudian alasan yang selanjutnya, tiada penggusuran atau preempsi, proses yang dapat digusur. Jadi mungkin P1 dihentikan dulu, kemudian P2 diselesaikan dulu, kemudian kalau sudah selesai kemudian P1, tidak ada proses tersebut, maka saling ontok-ontokan itu terjadi di dalam proses tersebut. Yang kemudian selanjutnya terjadi tunggu melingkar. Tunggu melingkar itu ya saling melingkar tapi menunggu dalam lingkaran kayak ini tadi. Nah, ini tadi kan menunggu dalam lingkaran, bulat aja di situ, jadi nggak selesai. Nah, paut buntu terjadi jika semua kondisi itu terjadi. Jadi kondisi-kondisi yang dari A sampai D ini tadi terjadi, maka paut buntu itu terjadi pada proses tersebut. Penanggulan pada paut buntu, apabila terjadi paut buntu, maka paut buntu ini perlu ditanggulangi. Ada 3 cara. Yang pertama adalah pencegahan, prevention, penghindaran, avoidance, kemudian ada penguraian setelah dideteksi. Prakarsa untuk penanggulangan. Kita prakarsanya sebelum terjadi penanggulangan. Apa yang memprakarsai atau apa yang mewujudkan untuk melakukan penanggulangan, menyebabkan proses itu melakukan penanggulangan dari 3 cara ini. Nah, dilihat dari tiap jam, tiap hari, tiap minggu, atau dilihat jika operator mencurigai ada paut buntu, atau jika ada pemakai yang mengeluh. Misalnya dicek tiap hari, tiap minggu, tiap jam itu ada nggak pengecekan, harus ada pengecekan. Jika operator mencurigai pada paut buntu, jadi operator itu maksudnya di sistem operasinya, di salah satu sistemnya itu mengecek apakah ada ada ciri-ciri yang akan menyebabkan terjadinya paut buntu tersebut. Kemudian jika ada pemakai yang mengeluh, misalnya mengeluh itu sudah dikontrol ALTDL atau kontrol F4 itu tidak bisa keluar-keluar, atau diklik di close itu nggak keluar-keluar, seperti itu keluhan dari pemakai. Pencegahan paut buntu. Nah, paut buntu dapat dicegah apabila salah satu di antara 4 kondisi tadi itu dapat dicegah. Alternatif pencegahannya yang pertama adalah pencegahan kondisi. Dalam kondisi A, jika sumber daya dapat dipakai bersama, misalnya penampung pada pencetak. Nah, ada memori di dalam pencetak itu bisa dipakai dengan bersama-sama. Maksudnya bersama-sama itu sesuai dengan urutan. Misalnya ada komputer WiFi, pencetak dengan koneksi WiFi itu mencetak dari beberapa pemakai. Nah, komputer A, komputer B, komputer C.
Tapi di dalam printer tersebut itu ada memori buffer yang besar, jadi bisa menampung dari pemakai satu, pemakai kedua sampai pemakai yang dibatasinya. Pencegahan dari kondisi B, jika proses dapat diperintah untuk melepas sumber daya yang diperolehnya. Jadi ketika mengakses suatu sumber daya tapi proses tersebut dihentikan dulu. Ketika sumber daya masih dipakai oleh proses lain, itu proses yang satunya itu masih dihentikan terlebih dahulu. Itu bisa dicegah deadlocknya. Pencegahan kondisi, jika proses dapat digusur seperti pada prosesor, misalnya digusur itu dihentikan tadi atau ditempatkan pada memori buffer dulu. Pencegahan kondisi yang selanjutnya, jika tidak terjadi tunggu melingkar kayak tadi, tidak ada tunggu melingkar, otomatis tidak ada deadlocknya. Pencegahan cara Havender menggunakan cara mencegahan kondisi tunggu melingkar. Yang pertama, jenis sumber daya diberi nomor urut 1, 2, 3, sampai 8. Pemakai sumber daya sesuai dengan nomor urutnya, entah dari nomor kecil ke nomor besar atau nomor besar ke nomor yang kecil atau sebaliknya. Penggunaan nomor sumber daya hanya boleh satu arah, jadi satu arah saja, tidak boleh melompati dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Karena hanya satu arah, maka tidak terjadi lingkaran tersebut. Jadi ada proses 1 dan proses 2 mengakses satu sumber daya. Sumber daya tersebut mempunyai nomor antrian. Proses 1 kamu dapat antrian nomor 1. Proses 2 dapat nomor 4 misalnya. Seperti itu. Jadi otomatis yang dikerjakan dulu adalah antrian nomor 1 karena dia sumber daya tersebut memberikan antrian dari nomor kecil yang dari nomor terkecil ke nomor yang lebih besar, seperti itu. Karena hanya satu arah saja. Nah, penghindaran paut buntu atau deadlock, algoritma bank dari Dijkstra. Ini sesuai dengan algoritma bank atau tata cara kredit di bank. Algoritma Dijkstra meniru proses kredit di bank. Sumber daya adalah uang dan proses adalah nasabahnya. Asas kredit bank, tiada nasabah yang diberi kredit melampaui modal bank. Modalnya 10.000 tidak boleh ngeredit sampai 12.000, nggak boleh. Semua nasabah diberi maksimum batas kredit. Misalnya batas kreditnya, bank mempunyai uang 10.000, batas kreditnya adalah 7.000. Nah, itu masih ada sisa 3.000 untuk mengolah biar bisa dikredit oleh yang lain, misalnya seperti itu. Tiada nasabah yang boleh meminjam melalui batas kredit. Nah, jumlah semua kredit tidak boleh melampaui dari modal bank. Nah, total kredit misalnya A kredit 2.000, B kredit 3.000, C kredit 4.000. Nah, totalnya ini tidak boleh melampaui dari modal bank. Otomatis modalnya 10.000 kredit sampai 15.000 ya nggak bisa. Status bank ada 2, status aman jika sisa uang di bank tidak kurang dari sisa kredit. Nah, status tidak aman jika sisa uang di bank tidak cukup untuk kredit. Nah, penghindaran paut buntu. Penghindaran paut buntu hanya dapat dilaksanakan bila statusnya aman saja. Kalau statusnya tidak aman, maka tidak bisa mencegah atau tidak bisa menguraikan dari deadlock tersebut. Pencarian status aman dilakukan melalui penggiliran nasabah dalam pengembalian kredit, yakni berdasarkan nasabah yang membuat status aman. Kalau misalnya nasabahnya itu bayar angsurannya itu terp atau istilahnya lancar, nah otomatis nasabah ini terus yang dijadikan dari status aman, seperti itu. Jika tidak ada pilihan status aman, maka terjadilah paut buntu atau istilahnya kalau di bank itu kredit macet. Contoh status aman. Ada nasabah C1, C2, C3. Jumlah kreditnya 0. Jumlah kreditnya C2 adalah 2.000 dan 4.000. Kredit maksimum adalah 4.000, 5.000, 8.000. Sisa kredit seperti ini. Jumlah kreditnya adalah 6.000. Ini dihitung dari jumlah kredit ini C1 ditambah C2 tambah C3
Nah, itu jumlah kredit yang berapa, dan modal bank itu modal sudah ditentukan oleh banknya tersebut, jadi bukan dari perhitungan. Sisa uang di bank adalah 10.000 dikurangi 6.000, nah, itu adalah 4.000. Jadi uang 4.000 ini dibandingkan dengan sisa kredit harus sama dengan atau lebih besar. Jika tidak lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu maka statusnya tidak aman. Nah, statusnya, kalau ini statusnya aman karena di sisa kredit dari nasabah 1, nasabah 2, nasabah 3 itu masih sama dengan dari sisa uang di bank, atau kurang dari atau lebih dari sisa uang di bank. Maksudnya sisa uang di bank itu masih lebih banyak daripada kreditnya, itu statusnya masih aman. Berbeda ini statusnya tidak aman. Jadi kalau jumlah dari sisanya ini 1.000 itu kurang dari sisa kredit yang ada di customer. Nah, ini kan 2.000, 4.000. Nah, ini statusnya tidak aman. Jadi ketika ada kredit macet, otomatis bank tidak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau permisalkan di bank. Nah, penerapan algoritma tersebut di dalam proses pengelolaan proses. Contoh status aman. Jika ada proses 0, proses 1, proses 2, kemudian dia perolehan itu adalah jumlah proses yang dikerjakan. Nah, jumlah proses yang dikerjakan adalah 5, 2, dan 2. Keperluan itu dia membutuhkan total berapa proses. Totalnya ternyata 10 proses. Totalnya ternyata 4 proses. Totalnya ternyata 9 proses. Nah, sisa keperluannya atau proses yang belum diproses, kegiatan yang belum diproses itu seperti ini. 5, 2, 7. Ini sisanya yang belum diproses. Yang sudah diproses adalah ini 5, 2, dan 2. Nah, jumlah perolehan proses itu adalah 9. Penjumlahan dari ini 9. Persediaan sumber daya dari RA, jadi sumber daya A itu adalah 12. Ini angka 12 ini adalah sudah ketentuan dari sumber daya tersebut. Jadi bukan hasil perhitungan. Jadi sisa sumber daya adalah 3. Sisa dari sumber daya 3 ini akan memiliki beberapa status di setiap proses. Status aman untuk proses 1, karena proses 1 ini jumlahnya di bawah nilai dari sisa sumber daya. Kalau sisanya ini adalah 2, sumber daya adalah 3, itu otomatis di bawah sumber daya, jadi bisa diproses lagi, jadi statusnya aman. Status tidak aman untuk proses 01 dan P2. Jadi proses 0 dan proses 2 itu statusnya tidak aman karena lebih dari jumlah sisa keperluannya. Sisa keperluan proses 0 adalah 5 dan sisa proses 2 itu adalah 7. Jadi lebih besar dari sisa sumber daya tadi sisanya adalah 3. Jadi statusnya untuk proses 0 dan proses 2 itu tidak aman. Proses pengelolaan dilakukan oleh proses P1 dan setelah proses P1 rampung maka sumber dayanya dibebaskan. Nah, tadi karena proses yang bisa dilaksanakan kegiatannya adalah yang statusnya aman, otomatis proses 1 tadi dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi langsung dilaksanakan, otomatis dilaksanakan itu di proses tertentu. Jadi sudah dibebas tugaskan istilahnya, sudah diambil keluar dari tabel tersebut. Nah, tinggal proses 0 dan proses 2. Nah, sekarang dihitung perolehan proses gini, sisa keperluan segini. Nah, jika dijumlah dari perolehan proses adalah 7, persediaan sumber daya adalah 12, maka sisanya adalah 5.
Jadi proses mana yang memiliki sisa 5 atau kurang dari sama dengan 5, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari prosesnya, itu adalah proses 0 yang memiliki sisa proses yang sama dengan sisa dari sumber daya tersebut. Jadi proses 0 itu di proses selanjutnya setelah proses 1, yaitu proses 0. Sisa dari proses 2, nah tadi ya, sisanya adalah proses 2 ini. Nah, baru diproses, karena tidak ada pembandingnya, otomatis tidak ditabelkan. Seperti itu. Jadi urutan prosesnya itu proses 1, kemudian proses 0, kemudian proses 2. Seperti itu. Penerapan algoritma Dijkstra, status tidak aman. Nah, seperti ini. Kalau sumber dayanya 12, kemudian sisanya 1, nah, sedangkan sisa dari keperluan masing-masing proses itu lebih dari 1, maka otomatis paut buntu terjadi atau deadlock itu terjadi. Nah, contoh dengan 3 macam sumber daya. Nah, ini ada sumber daya A, B, dan C. Nah, ada proses, yaitu prosesnya sampai 4, P1, P2, P0, P1, P2, P3, P4. Nah, jumlah perolehan dari proses 1 sampai 4 di dalam sumber daya ABC adalah sebagai berikut. Sumber daya A proses 0 sampai proses 4 itu di jumlah berapa? Ada ini proses 0, sumber daya A maksudnya, proses di dalam sumber daya A di jumlah 2 tambah 3 tambah 2, yaitu adalah 7. Ini 7. Kemudian proses di dalam sumber daya B, nah ini jumlah ada berapa? Ada 2, kita tulis 2. Proses di sumber daya C, maaf, agak error mouse nya, di jumlah yaitu 2, 1, 2, yaitu 5. Nah, ini kemudian dihitung persediaan. Jadi persediaan ini sudah ke angka ketentuan. Persediaan dari A, B, dan C itu berapa? Ada 10, 5, 7. Maka dikurangkan di masing-masingnya. 10 dikurangi 7, 5 dikurangi 2, 7 dikurangi 5. Nah, ada 3, 3, dan 2. Nah, dilihat dari masing-masing proses ini, status aman untuk P1 atau P3. Nah, karena 3, 3, 2 ini adalah pasangan. Nah, jadi dilihat di proses 0 sampai proses 4 itu mana angkanya yang tidak lebih dari 3, 3, dan 2. Kita lihat 3, 3, dan 2. Nah, ini otomatis P1 dan P3 ini statusnya adalah status aman. Kalau P0 ini tidak aman, P2 tidak aman, P4 tidak aman, karena ada yang lebih dari susunan tadi 3, 3, 2 tadi. Nah, sampai sini paham ya? Ini sumber dayanya ada 3, prosesnya ada 5, proses 0 sampai proses 4, seperti itu. Proses P1 dan P3 dilaksanakan, dan setelah rampung proses sumber daya dilepas serta dipakai oleh proses selanjutnya. Jadi proses 1 dan 3 itu sudah 1 dan 3 sudah selesai, otomatis diproses menggunakan sumber daya tadi, 3 sumber daya tadi sudah selesai, prosesnya otomatis sudah selesai. Otomatis sumber dayanya kan tidak ada yang memakai lagi, maka sumber daya ini lagi dilepaskan dari proses yang sudah dikerjakan tadi, kemudian diakses kembali oleh proses sisanya tadi, yaitu proses 0, proses 2, dan proses 4. Nah, ini dihitung lagi. Setelah dihitung ketemu dengan ini, status aman untuk proses 0, proses 2, dan proses 4, karena angkanya itu sudah lebih dari atau sama dengan sisa dari proses tersebut. Nah, silakan dilihat ada 743, 600, 431, sedangkan sisanya adalah 743, otomatis lebih besar dari
ketiga proses tadi, maka status proses tersebut semuanya adalah aman dikerjakan dari mana dulu itu tergantung dari pengelolaan sumber dayanya tadi. Oke, selanjutnya adalah pendeteksian dan penguraian dari paut buntu. Ada 2 langkah penanggulangan berupa pendeteksian dan kemudian penguraian. Yang pertama, pendeteksian itu dengan cara pada proses dan sumber daya yang dicurigai itu mengandung paut buntu atau tidak. Dicurigai ya, masih dicurigai. Jadi kelihatannya proses ini tuh rancu nggak di dalam sumber daya itu. Seperti itu. Dibuat diagram dan ditelusuri semua proses sampai menemukan bagian yang mengandung paut buntu tadi. Paut buntu itu diusahakan untuk diuraikan dengan sejumlah cara. Contohnya, ada proses seperti ini. Nah, dilihat ada proses deadlocknya nggak di sini? Ternyata ada. Setelah ditelusuri dari ini, ini adalah proses buntu. Proses buntu R1, P2, P1 dan R2. Ini buntu. Karena apa? Mungkin P2 ini membutuhkan R1, sedangkan R1 ini itu sudah terkunci di P1. Jadi hanya dicurigai ya, karena P2 ini belum tentu hanya membutuhkan R1, dia bisa membutuhkan R3 ini. Masih dicurigai seperti itu. Penguraian paut buntu, ada cara drastis dan ada cara lunak. Cara drastisnya itu adalah membubarkan semua proses yang terlibat di paut buntu itu dibubarkan dan dimulai dari awal. Contohnya ketika not responding, kalian langsung menuju ke task manajernya. Ketika di task manager, kemudian yang memilih proses yang not responding itu langsung di end proses semuanya. Jadi mulai dari proses awal itu langsung di cut set. Ketika proses menuju ke printer itu sudah di cut di end proses, otomatis prosesnya udah selesai dari awal. Kemudian membubarkan sebagian proses, membubarkan satu proses atau bila perlu membubarkan lebih dari satu proses. Jadi ketika ada banyak proses, dibubarkan sebagian dulu. Ketika not responding itu mungkin printernya di aplikasinya Microsoft Word-nya di end proses terlebih dahulu. Jadi printernya tidak tidak penuh proses. Menunggu sumber daya dari proses lain. Mungkin ada printer yang lain yang bisa digunakan, seperti itu. Pilihan untuk pembubaran, jika ada proses pembubaran maka proses mana yang perlu dikorbankan. Ada beberapa alternatif pilihan. Proses prioritas. Jadi proses prioritas tinggi dipertahankan. Misalnya ini aplikasi Microsoft Word penting, saya belum nge-save, jadi jangan di end proses. Yang di end proses adalah yang proses mencetaknya, proses ke printernya, di end proses saja. Seperti itu. Waktu olah hampir rampung dipertahankan. Ketika mau selesai, ketika ngetik sudah selesai, hampir selesai tapi belum di save, ini yang dipertahankan. Akibatnya yang dapat menimbulkan banyak akibat dipertahankan. Misalnya jangan di shutdown. Kalau di shutdown otomatis semuanya aplikasinya mati. Jangan seperti itu. Peristiwa paut buntu, kelaparan dan pacuan. Ada kelaparan juga. Jadi ini istilah yang lebih rasional kepada sistem operasi. Maaf ya, ini bab ini adalah bab terakhir, jadinya agak panjang dikit. Peristiwa paut buntu juga berakibat dengan sumber daya. Sumber daya yang diperebutkan di antara proses sehingga proses tidak memperoleh sumber daya yang diperlukan. Proses mengalami kelaparan. Alokasi sumber daya juga pengaruh kepada peristiwa paut buntu dan kelaparan. Kelaparan itu proses mengakses tapi tidak dikasih. Jadi prosesnya itu minta terus sehingga kelaparan. Kelaparan sumber daya maksudnya. Seperti itu.
peristiwa kelaparan itu ada proses yang terus-menerus tidak memperoleh sumber daya yang diperlukan. Proses demikian dikenal sebagai kelaparan, meniru orang yang lapar karena tidak memperoleh makanan. Peristiwa kelaparan terjadi karena kelangkaan sumber daya. Peristiwa kelaparan terjadi karena sistem alokasi sumber daya yang pincang. Jadi pincang itu yang mengantarkan hubungan antara proses satu atau yang menghubungkan. Misalnya ada kan kembali ke materi awal, sistem operasi itu kan dibagi jadi 3 ya, yang apa namanya awal, yang di lapisan awal, lapisan tengah, dan lapisan akhir. Jadi yang lapisan akhir ini itu pincang, dia itu apa ya, pilih kasih, tidak membagi rata seperti itu. Yang mengantarkan ini, yang lapisan ketiga ini yang pincang. Banyak penulis mengilustrasikan peristiwa kelaparan melalui kondisi 5 orang filosof yang berpikir dan makan. Contohnya diilustrasikan seperti ini. Makan memerlukan 2 sumpit. Ini makanan, tengah ini adalah makanan. F-nya ini adalah orang. F-nya ini adalah orang, F1, F2, F3, F4 dan F5. Kemudian S1, S2, S3 itu adalah sumpitnya. Jika F1 makan, maka memerlukan sumpit S1 dan S5. Maka F2 dan F5 tidak dapat makan. Karena F2, ini F2 dan F5 tidak memperoleh makan. Karena sumpitnya S1 dan S5 itu sudah dikenakan oleh F1, seperti itu. Ini diibaratkan saja. Peristiwa pacuan, hakikat pacuan dalam hal memperoleh sumber daya. Selain paut buntu dan kelaparan, masih ada peristiwa pacuan. Pacuan itu adalah proses berpacu untuk memperoleh sumber daya. Jadi cepet-cepetan. Cepet mana proses tersebut mengakses sumber daya. Tuh. Ada kalanya pacuan tidak berakibat apa-apa kecuali berbeda saat penggunaannya. Maksudnya ketika digunakan oleh pemakai ini cepat, ketika digunakan oleh pemakai yang lain akan lambat, seperti itu. Peristiwa pacuan adalah pacuan yang menimbulkan masalah sehingga pacuan perlu dicermati. Jadi pacuan itu adalah apa ya? Pacuan kuda, otomatis rutenya. Nah, itu alamatnya. Apa jenis, bukan alamat. Apa ya? Ya rutenya tadi. Rutenya itu, jalannya. Pacuan pada pengubahan data dapat saja terjadi pada petugas berbeda yang sama-sama melakukan pengelolaan data. Petugas bekerja melalui sistem berkas transaksi terhadap berkas induk. Petugas mendownload data, mengubahnya, kemudian mengupload lagi. Petugas ini adalah lapisan ketiga tadi dari sistem operasi. Berkas transaksi dan berkas induknya. Berkas transaksi itu memorinya, berkas induk itu adalah harddisknya. Kalau memorinya gede, otomatis yang bisa dibawa atau yang proses yang bisa dikerjakan yang dibawa itu adalah besar juga. Kasusnya seperti ini. Ada petugas A dan petugas B. Petugas A, petugas B. Ketika petugas A lebih dahulu dari petugas B, petugas A itu mendownload berkas data mahasiswa M di harddisk. Ketika petugas A terlebih dahulu bekerja, alamat lama dan nilai lama didownload oleh petugas A. Kemudian dirubah alamatnya. Ketika dirubah, dia hanya mengubah alamat. Ketika petugas A itu mengubah alamat saja, sudah didownload oleh petugas B. Jadi alamat lama dan nilai lama saja yang diperoleh. Karena apa? Karena yang dirubah itu kan ini ya, maksudnya gini, ini kan satu garis ya, satu garis ini. Nah ini juga satu garis. Nah, ketika dia ubah alamat itu sudah di download oleh B. Jadi otomatis kan yang di download di berkasnya M ini kan masih alamat lama, seperti itu. Nah, yang diupload oleh petugas A itu adalah alamat baru tapi masih nilai lama, diupload lagi ke M. Yang dirubah hanya alamatnya.
ketika dikerjakan oleh petugas B itu tadi alamat lama dan nilai lama, kemudian diubah nilainya, dan yang terakhir adalah nilai baru dengan alamat yang lama. Jadi yang ada di berkas M itu masih tetap, yaitu tetap alamat lama tapi nilainya berubah nilai baru. Itu ketidaksinkronan antara petugas 1 atau petugas A dan petugas B. Maksudnya petugas A dan petugas B itu ya tadi lapisan yang ketiga tadi tidak sinkron, seperti itu, kerjanya sendiri-sendiri. Ini berbeda lagi ketika petugas B lebih dahulu, dibalik. Akhirnya yang terupload adalah alamat baru tapi nilai tetap nilai lama. Makanya sistem alokasi sumber daya itu harus dirubah. Alokasi liberal, sumber daya diberikan secara bebas kepada pemakai proses, maka tapi nanti terjadinya itu adalah deadlock, saling gontok-gontokan proses tersebut menggunakan sumber daya. Kemudian ada alokasi konservatif, sumber daya tidak diberikan secara bebas kepada proses tapi tanpa kendali, mudah menghasilkan peristiwa kelaparan. Jadi ada satu proses yang tidak dilayani terus, tidak diberikan sumber daya terus, seperti itu. Nah, seksi kritis. Jadi alokasi sumber daya melalui seksi kritis berusaha untuk menanggulangi kelaparan dan peristiwa pacuan tadi, gontok-gontokan tadi. Pada seksi kritis terdapat sejumlah aturan untuk menghindari peristiwa kelaparan dan peristiwa pacuan. Selain sejumlah aturan, terdapat sejumlah algoritma untuk melaksanakan seksi kritis. Algoritma untuk seksi kritis dapat juga digunakan untuk mengatur kerjasama dalam kooperasi dan sinkronisasi. Nah, jadi algoritma yang digunakan itu mengandung kooperatif dan sinkronisasi. Kooperasi, maksudnya kooperatif nih, salah nulis saya. Kooperatif dan sinkronisasi sebenarnya ya sama juga sih, kooperatif dan sinkronisasi. Ya, kooperatif. Ada kalanya dua proses tersebut saling berkooperatif untuk keberhasilan proses masing-masing, saling kooperatif. Selain berkooperatif, pelaksanaan proses juga harus disinkronkan. Nah, ini proses A dan proses B itu kooperatif. Oh iya, kamu dulu nggak apa-apa, saya nahan dulu. Kalau misalnya sudah, bilang ya, nanti kalau sudah saya yang mengakses. Saling sinkron itu gimana? Kalau kamu sudah mengubah data alamat tadi, saya tidak usah mengubah data alamat, saya tak mengubah data nilai, seperti itu namanya sinkronisasi. Produsen dan konsumen. Jadi salah satu contoh kooperatif dan sinkronisasi di antara dua proses adalah pada produsen dan konsumen. Contohnya diibaratkan sesuai dengan pola produsen dan pola konsumen. Kooperasi hasil produsen dipakai oleh konsumen. Jadi hasil dari produsen otomatis dimanfaatkan. Jadi produsen mengisi tempat di sini, diisi oleh produsen, ini, dan dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi konsumen mengambil apa yang diisi oleh produsen. Produsen hanya bisa diproduksi jika ada tempat luang. Konsumen hanya bisa dipakai jika ada tempat berisi. Maksudnya produsen itu akan mengisi tempat ketika tempat itu luang. Nah, ketika sudah dikonsumsi oleh konsumen, otomatis tempatnya tadi kan kosong lagi, bisa diisi oleh produsen. Jadi bisa saling kooperatif, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Kooperasi dan sinkronisasi memerlukan algoritma. Algoritma ini dapat dimanfaatkan sistem algoritma yang digunakan oleh seksi kritis melalui perluasan tersebut. Jadi algoritma itu ini nanti kalau saya jabarkan algoritma lagi mungkin akan panjang karena babnya sudah sampai sini. Maksudnya itu ya waktunya saya cukupkan di sampai bab ini karena nanti kalau panjang juga memerlukan SKS yang nambah lagi, seperti itu.
Oke, jadi algoritma ini adalah algoritma terakhir, salah satunya algoritma kooperasi dan sinkronisasi tadi, itu merupakan salah satu algoritma. Nanti penjabarannya atau pengaplikasiannya itu bisa dilihat di sumber daya yang lain, atau kamu bisa lihat di Google atau mungkin di informasi-informasi yang lain. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian pada materi mata kuliah sistem operasi ini. Saya mohon maaf mungkin dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini ada kesalahan, mungkin ada kesalahan penyampaian materi, atau mungkin terlalu panjang materinya sehingga kalian akan bosan. Saya mohon maaf, karena memang kondisi yang ada atau mungkin kondisi yang dilakukan adalah seperti ini, maka ya kita jalani saja, dan saya juga menjalaninya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.